Selamat datang di channel Sri Hartini. Jangan lupa tekan tombol subscribe, selalu nyalakan loncengnya, dan selalu like. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bertemu kembali pada pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6 Sekolah Dasar bersama Ibu Guru. Dan hari ini Guru mengajak kita semua mempelajari materi kedua, yaitu tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Tentunya kita semua diharapkan dalam keadaan sehat, semangat, dan selalu diberkati oleh Tuhan. Mari kita bersama-sama sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, kita mengawali terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami mengucapkan syukur dan pujian kehadirat-Mu atas segala kebaikan, karena Engkau telah menjadikan kami sebagai umat pilihan-Mu dan menjadi warga negara Indonesia. Ajarkanlah kepada kami untuk mampu memahami dan menjalankan kewajiban-kewajiban kami sebagai warga negara Indonesia dan juga kewajiban kami sebagai anggota gereja. Semoga kami pun mendapatkan hak sesuai dengan apa yang pantas kami dapatkan. Ya Bapa, urapilah hati dan pikiran kami dalam pembelajaran ini agar kami dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Engkau kami puji Tuhan, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anak, pada pembelajaran hari ini ada 3 tujuan yang hendak dicapai oleh anak-anak. Pertama, kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Kedua, kalian dapat menjelaskan hak dan kewajiban Yesus sebagai warga negara. Ketiga, kalian dapat menjelaskan bagaimana pandangan Yesus tentang membayar pajak. Nah, apakah kalian tahu apa itu artinya hak dan kewajiban? Pasti kalian juga sudah mendapatkan pembelajaran ini pada materi atau muatan PKN. Nah, hak adalah sesuatu yang layak kita dapatkan atau kita peroleh. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan. Jadi ini merupakan suatu keharusan. Nah, itulah arti dari hak dan kewajiban. Kita akan melihat bagaimana hak-hak sebagai warga negara Indonesia dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Hak-hak kita sebagai warga negara Indonesia adalah kita dapat hidup layak. Kita berhak memperoleh hidup layak, artinya apa saja yang dapat kita miliki yang menjadi hak kita itu dapat kita peroleh. Yang kedua adalah mendapatkan perlindungan hukum. Meskipun kita melakukan kesalahan, tapi kita masih tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang ketiga, mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Nah, ini yang sekarang kita dapatkan pada proses pembelajaran ini merupakan suatu hak, ya, hak yang pantas kita dapatkan, terutama kalian pada usia sekolah. Yang keempat yaitu bebas memilih agama. Nah, tidak ada aturan di negara kita itu seseorang harus menganut agama tertentu. Tidak, tetapi kita bebas memilih atau memeluk agama. Jika orang tua kita sudah menganut agama, misalnya Kristiani atau Katolik Protestan, maka sudah layak dan sepantasnya kita juga menganut agama yang dianut oleh orang tua kita. Nah, anak-anak, kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia itu apa saja?
kewajiban kita, yaitu kita harus membayar pajak. Kenapa? Apa pentingnya membayar pajak? Nah, membayar pajak sangat penting karena ini adalah untuk pembangunan yang ada di Indonesia. Tanpa adanya pajak, maka negara kita tidak bisa membangun seperti yang sekarang ini. Yang kedua, membela negara. Jadi kalau negara kita dalam kondisi misalnya terjajah atau mengalami penindasan dan sebagainya, kita wajib untuk membela negara. Yang ketiga yaitu mentaati hukum yang berlaku. Kita harus taat pada hukum. Kita tidak boleh melawan atau melanggar. Kalau melawan atau melanggar berarti ada konsekuensinya, yaitu mendapatkan hukuman. Yang keempat adalah menghormati hak asasi manusia. Setiap orang mempunyai kewajiban menghormati hak asasi manusia. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain yang bukan saudara kita atau keluarga kita atau bagian kita dengan semena-mena. Tetapi kita harus wajib menghormati setiap orang yang hidup dan tinggal di negara kita. Jika setiap warga negara Indonesia menerima haknya yang pantas dan menjalankan kewajibannya dengan baik, maka rakyat Indonesia hidup makmur, adil, dan sejahtera. Tentu ini semua diharapkan oleh semua warga negara Indonesia. Tuhan Yesus juga memiliki kewarganegaraan, juga kebangsaan serta agama. Nah, apa saja yang kewarganegaraan apa yang dimiliki oleh Yesus? Yesus beragama Yahudi ya. Jadi bukan Yesus beragama Katolik. Agama Katolik atau Kristen itu muncul setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, Yesus juga berkewarganegaraan Yahudi. Kalau kita berkewarganegaraan Indonesia, Tuhan Yesus berkewarganegaraan Yahudi. Dan dia taat pada hukum dan adat istiadat Yahudi. Kita juga diharapkan sama seperti Tuhan Yesus, kita taat pada hukum dan juga adat istiadat kita masing-masing. Tuhan Yesus juga memberikan teladan pada kita dengan memberikan berpartisipasi dalam hidup bernegara. Nah, bagaimana cara Yesus berpartisipasi dalam hidup bernegara sebagai orang Yahudi? Untuk mengetahui bagaimana cara Yesus berpartisipasi dalam hidup bernegara, kita penting melihat terlebih dahulu bagaimana situasi yang dialami oleh bangsa Israel di zaman itu. Pada zaman Yesus, bangsa Israel mengalami penjajahan. Mereka dijajah oleh Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea yang rajanya bernama Herodes. Tentu kalian mengenal siapa tokoh Herodes. Nah, para penjajah, yaitu Kekaisaran Romawi dan Kerajaan Idumea, memiliki aturan yang mengikat rakyatnya untuk membayar pajak. Jika tidak membayar pajak, dianggap melawan raja. Nah, ini adalah konsekuensi dari aturan-aturan yang diberikan oleh para penjajah waktu itu. Untuk membayar pajak, maka Yesus berusaha bagaimana cara mendapatkan uang. Maka dia menyuruh Petrus untuk mengambil uang koin dari mulut ikan yang dia ambil dari danau untuk membayar pajaknya dan juga pajak Petrus. Orang-orang Farisi berusaha menjerat Yesus dengan sebuah pertanyaan, bolehkah kami membayar pajak atau tidak? Tentu pertanyaan ini bukan pertanyaan yang tulus dari hati para orang-orang Farisi, tetapi pertanyaan ini merupakan pertanyaan jebakan yang mereka, orang-orang Farisi ini memiliki tujuan supaya mereka dapat menjerat Yesus dengan jawaban yang nanti diberikan dari pertanyaan yang mereka lontarkan. Nah, jika Tuhan Yesus menjawab iya, maka Yesus dianggap sebagai pengkhianat atau pengkhianat bangsa karena dianggap dia pro pada
para penjajah. Tetapi jika Yesus menjawab tidak, berarti dia melawan penguasa. Nah, maka Yesus setelah melihat apa maksud dan tujuan dari orang-orang Farisi ini dengan memberikan pertanyaan tersebut, maka Yesus menjawab dengan tepat dan bijaksana. Dia mengatakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi hak Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi hak Allah. Orang Yahudi sama seperti bangsa kita, bangsa Indonesia, tentu tidak setuju dengan penjajahan dan berusaha untuk selalu melawan para penjajah dan mengusir mereka, seperti yang kita ketahui pada pembelajaran yang pertama. Pada zaman itu, ada di antara orang Yahudi yang disebut sebagai kelompok orang Selot atau kaum Selot. Mereka adalah kelompok yang berani melawan para penjajah. Mereka menganggap bahwa aturan untuk membayar pajak merupakan suatu tindakan perbudakan, sehingga mereka banyak memberontak pada pemerintahan yang berkuasa waktu itu. Nah, dari pembelajaran tadi yang kita sudah simak bersama, apa yang menjadi hak dan kewajiban Yesus sebagai orang Yahudi, nah, kita akan melihat apa saja hak-hak Yesus sebagai warga negara Yahudi. Haknya yang pertama adalah dia boleh mengajar di bait Allah. Lalu yang kedua, dia bisa menggunakan rumah ibadah untuk berdoa. Yang ketiga, dia bisa mendapatkan pendidikan dari orang tuanya. Nah, itu adalah hak-hak Yesus sebagai warga negara Yahudi. Nah, apalagi kewajiban Yesus sebagai warga negara Yahudi? Kewajiban Yesus sebagai orang Yahudi atau warga negara Yahudi adalah yang pertama, dia membayar pajak bait Allah, seperti yang tadi dilakukan ketika dia membayar pajak untuk dirinya dan juga Petrus. Nah, itu suatu contoh dari Yesus untuk kita, supaya kita juga taat pada pemerintahan kita. Yang kedua adalah kewajiban merayakan Paskah di Yerusalem. Tiap-tiap tahun Yesus selalu pergi ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Dan ini adalah suatu keharusan bagi orang-orang Yahudi. Sebab merayakan Paskah itu adalah sesuatu hal yang penting dan menjadi keharusan bagi orang-orang Yahudi. Yang ketiga adalah Yesus taat pada hukum Taurat. Kalian masih ingat apa saja yang termasuk dalam hukum Taurat? Hukum Taurat itu adalah 5 kitab pertama atau disebut kitab Musa, yang terdiri dari kitab Kejadian, Keluaran, Bilangan, Ulangan, dan Imamat. Nah, anak-anak, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi pembelajaran kita hari ini adalah bahwa kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita perlu melaksanakan kewajiban kita kepada negara dan juga kepada gereja. Caranya bagaimana? Caranya dengan mengikuti dan melaksanakan aturan dan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dan juga gereja. Dengan demikian, kalau kita sudah melaksanakan, berarti kita sudah menunjukkan bahwa kita 100% warga negara Indonesia dan 100% Katolik. Seperti semboyan siapa? Seperti semboyan Monsinyur Sugiyo Pranoto. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami dan diingat serta dilaksanakan. Ingat, tetap menjaga protokol kesehatan, dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa tekan tombol merah subscribe, like, share, dan komentar pada kolom yang telah disediakan.